Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Shalom, salve, namo buddhaya, salam kebajikan. Hari ini kita ada di Kabupaten ND dan sekarang kita tepatnya ada di lokasi produksi pelet TOS ya. TOS atau teknologi olah sampah di sumbernya, yang mana besok tanggal 28 Oktober kita akan menandatangani perjanjian kontrak ya antara penyedia yaitu koperasi dan konsorsiumnya dengan PT PLN Persero. Nah, di sini sudah hadir langsung ya Pak Bupati menyaksikan kesiapan untuk proses produksi dan juga penandatanganan kontrak besok ya. Dan di sini juga ada Pak Lambok ya, manajer UPK Flores, dan juga dari MEBI Pak Ihsan. Ya, mungkin sebelum kita ngobrol-ngobrol, saya ada pertanyaan khususnya dari Pak Bupati dan juga Pak Lambok. Nah, pertanyaannya, kita sudah 1 tahun nih Pak Bupati, Pak Lambok ya. Kira-kira Bapak melihatnya progresnya seperti apa nih Pak, teknologi olah sampah di sumbernya, dan kita tahu sekarang sudah menjadi perhatian nasional. Mungkin dari Pak Bupati dulu, silakan Pak Bupati. Baik, terima kasih banyak. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya memberi apresiasi sangat luar biasa selama 1 tahun ini. Teman-teman dari konsorsium PLN dan koperasi sudah sangat luar biasa. Dan saya menyaksikan sendiri di sini kemajuan dari bulan ke bulan itu sangat luar biasa. Di tempatnya sudah bagus dan semua pegawai sudah lengkap dan peletnya sudah lihat hasilnya. Semuanya sudah oke, Pak. Jadi untuk ND ini siap untuk menerima program yang namanya TOS, olah sampah di tempatnya untuk kepentingan masyarakat saya di Kabupaten ini, terutama meningkatkan ekonomi di saat terpuruknya ekonomi mikro di sesudah COVID ini. Jadi luar biasa teman-teman sekalian, saya atas nama pemerintah Kabupaten ND menyampaikan terima kasih banyak teman PLN, dari Pak Arief, dari Kamsuara, jadi dengan teman saya, rekan saya di samping saya ini, dari MEBI, Masyarakat Energi Biomas Indonesia. Jadi luar biasa kami bertiga ini, berempat teman saya ini, menyaksikan sendiri suatu kemajuan, loncatan yang sangat luar biasa untuk TOS di ND ini. Terima kasih. Ya, oke Pak. Kalau dilihat dari sisi strategi ya Pak ya, gimana sih cara Bapak bisa menampung semua sehingga akhirnya ND ini banyak kolaborasi dan pemerintah juga mendukung kolaborasi tersebut Pak. Sebenarnya strategi Bapak itu idenya itu dari mana Pak bisa seperti itu Pak? Sebetulnya idenya gampang-gampang susah Mas. Iya. Gampang susah itu sampah ini berlimpah di kota Enden, apa sampah-sampah biomasa yang sangat berlimpah, ada daunan segala macam. Nah, strategi saya ini bagaimana kita ingin mengurangi pemakaian minyak tanah itu diganti dengan yang TOS tadi dari sampah itu. Nah, kebetulan teman-teman datang ke saya untuk bicara hal itu. Dan itu saya sambut baik. Kenapa? Karena strategi ini mungkin baru pertama kali di Republik ini. Iya betul Pak. Nah itu dia makanya. Nah, ini kan dari aspek pemerintah daerah kok bisa gitu melakukan kolaborasi dari luar daerah gitu dan menyatukan dengan masyarakat setempat. Nah, masuk ke saya terima Anda cepat bergaul dengan masyarakat saya, dan saya dengar dari kepala desa juga sudah bicarakan pelet ini. Iya. Pengusaha koperasi sudah mulai ikut gabung bersama Anda, jadi Anda sudah luar biasa. Jadi strategi saya ke depan bagaimana mempertahankan dan kita tingkatkan terus kolaborasi antara pusat daerah. Tentunya daerah sendiri bukan tidak mampu, tapi kayak butuh bantuan dari kementerian dari KLH atau keuangan atau kementerian yang konsen dengan sampah ini. Saya kira itu. Ya, oke. Sekarang kita ke Pak Lambok ya, salah satu stakeholders utama dari TOS ini ya, yang menjadi off-taker dari pelet-pelet tersebut. Nah, ini juga cukup unik ini ya. Mungkin bisa diceritain nih pertemuan antara Pak Bupati dengan Pak Lambok sehingga bisa membahas masalah TOS ini. Sehingga dalam waktu setahun loh, kita cepet loh ya. Setahun ini program ini bisa berjalan dan bahkan besok adalah momen penting. Selain 28 Oktober kita berada di ND yang mana kota Pancasila, kayaknya
Ada apa ini Pak Lambok ini? Apa memang sudah saatnya ini kita mengguncang permasalahan-permasalahan yang ada saat ini gitu. Kita solusikan melalui TOS. Gimana Pak Lambok ya? Pak Mas Arief, sebelum Pak Lambo memberikan suaranya, saya ingin menyampaikan dulu tentang Mas Lambo ini. Mas Lambo ini memang, maaf, orang yang dikirim ke Ende ini saya luar biasa. Dia datang ke saya cerita tentang batu bara lah, ropa lah, macam-macam. Firasat saya nggak enak ini. Jadi sangat luar biasa. Kadang-kadang saya boleh minta resi PLN. Tadi saya udah ngomong, jangan lupa nama Mas Lambok. Saya top ini dulu. Tapi Mas Lambok itu harus lebih powerful harusnya Pak. Yang pindah dulu sampai tuntas. Iya. Benar kan? Silakan. Pesan sponsor dulu ya, direksi PLN ya. Ya memang saya Pak Bupati, Pak Japar itu punya permasalahan berbeda. Saya punya permasalahan. Tapi permasalahan kami ini punya solusi yang sama. Disitulah pertemuannya. Jadi apa yang menyatukan kita adalah bahwa ada satu solusi teknologi olah sampah di sumbernya yang bisa menjadi solusi untuk masalah kami dan solusi untuk Pak Bupati. Sebenarnya PLN itu tidak punya kepentingan mengelola sampah. Kepentingan kami itu adalah transformasi kami. Karena PLN itu ingin bertransformasi dari tahun 2020 sampai nanti selanjutnya, bahkan di RUPTL kita tahun RUPTL 2021 sampai 2030 kita akan didominasi oleh green energy. Nah, transformasi PLN itu pilarnya ada 4, yaitu green, lean, inovatif, dan customer focus. Green artinya kita akan mengurangi pemakaian energi fosil, dan salah satunya teknologi atau strategi yang kita pilih adalah co-firing. Co-firing itu mengurangi pemakaian batu bara di PLTU dengan bahan bakar biomass. Nah, disitulah pertemuannya bahwa di Flores ini surganya biomass. Nah, terutama bisa hutan tanaman energi bisa, karena di sini juga daerah-daerah kering yang cocok ditanami pohon gamal, kemudian kaliandra dan lain-lain. Dan selain itu masyarakat kita agriculture yang menghasilkan limbah biomasa. Nah, disitulah kemudian kami karena kesamaan visi ya. Jadi karena biasanya kita kalau sama teman-teman yang sama visi itu enak ngobrolnya, langsung akrab. Nah, kita sepakat bagaimana kalau kita membuat suatu strategi yang mengoptimalkan sampah biomass di Ende ini, tapi juga menggerakkan sirkuler ekonomi masyarakat. Nah, karena masalah lain yang kita hadapi di Flores, terutama di NTT adalah masalah kemiskinan. Nah, itu yang dan masalah kemiskinan bagi kami, bagi PLN itu juga masalah. Kenapa? Kalau daerah itu tidak bisa meningkatkan daya beli masyarakatnya, penjualan PLN itu akan mandek. Disitulah akhirnya banyak dimensi-dimensi masalah baik PLN maupun pemerintah daerah yang bisa kita solusikan dengan teknologi olah sampah di sumbernya ini. Dan pondasinya adalah gotong royong, karena ini semua kalau dirunut-runut lagi ini adalah kekuatan komunitas. Apa yang tidak bisa kita upayakan di sini adalah skala yang besar. Kita mungkin tidak bisa membuat sebuah skala yang besar seperti di Jawa. Tapi kita optimis, saya dan Pak Bupati, Pak Japar optimis. Kita mulai karena kitalah yang pertama di Indonesia yang gerakan ini dalam skala komunitas dengan kekuatan gotong royong. Mungkin applause dulu untuk kita. Oke, sekarang kita dari eksternal ya, dari Masyarakat Energi Biomasa Indonesia. Jadi gini, Pak Ihsan, ya, Ende ini bisa dibilang banyak keterbatasan ya. Kemudian PLN UPK Flores juga Bapak mungkin bisa lihat sendiri juga penuh dengan keterbatasan, unit kecil. Tapi dengan kolaborasi perlahan demi perlahan kita mulai berjalan melangkah sehingga kontrak komersialisasi itu bisa terwujud gitu, dan kita bisa memberdayakan masyarakat. Dari kunjungan Bapak ya ke Ende ini, kira-kira apa yang bisa Bapak sampaikan gitu ke rekan-rekan penggiat biomasa Indonesia ya terkait dengan kolaborasi yang dilakukan oleh PLN dan juga Pemda Ende. Silakan Pak Ihsan. Ya, terima kasih. Selamat siang semuanya, Pak Bupati.
Jadi memang saya melihat ND ini adalah satu role model yang terbaik. Role model terbaik di Indonesia. Ya. Karena kita lihat pemakaian biomass di Jawa itu tidak maksimal. Itu satu. Kemudian masih banyak industri seperti pabrik tahu atau pabrik kerupuk itu menggunakan sampah plastik. Nah, dan itu tidak sehat, menimbulkan dioksin. Nah, di sini saya melihat bahwa potensi ND ini kalau saya lihat biomasanya luar biasa. Ya. Kalau di sini orang kalau saya lihat tuh membakar ikan itu pakai kemiri dia. Nah, di Jawa itu pakai arang. Nah, itu sudah merupakan suatu potensi yang luar biasa bahwa kemiri itu nilai kalorinya sangat tinggi. Ya. Dan itu kalau memang secara kulit kemiri itu ya cangkang kemiri itu kalorinya sangat tinggi dan itu tidak ada di Jawa dan adanya di sini. Yes. Nah, itulah kelebihan ND itu dibandingkan dengan yang lain. Ketika kita bicara biomass, yang kita bicarakan adalah nilai kalori. Karena setiap energi itu bukan berapa banyaknya yang dibakar, tapi berapa kalori yang dihasilkan. Nah, kita melihat ND sebagai provinsi paling timur saya bilang di sini, itu sudah memulai dan ini bisa menjadi contoh semua provinsi ya yang berada di jalur khatulistiwa. Karena negara kita ini Indonesia ini adalah surganya biomass. Apalagi kita paling panjang garis khatulistiwanya itu. Iya. Mungkin itu, Mas. Ya, oke. Terima kasih Pak Ihsan. Nah, Pak Bupati, Kementerian sebelumnya sudah ada Pak Sandiaga Uno ke sini. Dia mensupport eduwisata yang memang merupakan inovasi turunan dari TOS. Kemudian ada dirjen-dirjen terkait ya, kementerian terkait. Sekarang ada Masyarakat Energi Biomasa Indonesia yang merupakan perkumpulan dari seluruh BUMN dan juga kementerian serta pengusaha. Nah, bisa nggak Pak Bupati menyampaikan harapan-harapan, dukungan-dukungan untuk Kabupaten ND ini ya, sehingga semuanya bisa berkolaborasi lebih banyak lagi, bukan hanya skala kementerian aja, tapi juga skala pengusaha gitu Pak. Silakan Pak. Jadi baik, terima kasih Mas Syarif. Terutama dari biomasa tadi yang dari beberapa para pengusaha. Ya. Ini pengusaha ini yang menggerakkan tadi. Kalau unsur pemerintah seperti kementerian itu bantuan regulasi pertama, kemudian kedua dengan peralatan. Tapi yang penting buat saya itu bagaimana menggerakkan dari hulu ke hilir itu ala peranan teman-teman dari pemerhati biomasa tadi. Ya. Dan untuk itu apalagi tergabung dalam Kementerian BUMN. Mestinya Kementerian BUMN juga yang hadir juga di kita punya acara ini biar untuk teman-teman para pengusaha didorong. Ya. CSR-nya lewat teman-teman pengusaha tadi untuk lebih menghidupkan suasana. Walaupun ini budaya gotong royong. Budaya gotong royong itu kalau tidak diimbangi dengan dorongan dari pengusaha supaya lebih giat lagi gotong royong itu, lebih membumi lagi, itu perlu dukungan dari teman-teman dari pemerintah pusat, utamanya dari Kementerian BUMN tadi yang saya sampaikan. Iya. Itu Pak dukungan. Oke, kemudian dari Pak Lambok nih ya. Kalau tadi dari sisi pemerintah ya, pemerintah hanya menyediakan sisi regulasi, ya termasuk juga Kementerian Pusat, dan memang simpulannya adalah pengusaha ini juga harus bangkit gitu untuk bisa menggerakkan apa yang disebut sebagai circular economy. Nah, dari sisi PLN sendiri, tadi saya tertarik dengan info bahwa kalau TOS ini berjalan, sebenarnya PLN itu bisa untung gitu ya, sebenarnya bisa banyak electrification ratio di daerah-daerah itu bisa meningkat gitu ya, bahkan penggunaan listrik dan marketnya bisa meluas. Nah, bisa dipaparkan secara eksplisit nggak nih Pak Lambok ya, karena biar masyarakat juga tahu gitu. Jadi mungkin salah satu CSR yang bisa bermanfaat langsung ya untuk core bisnisnya PLN ya mungkin ada di ND ini gitu. Gimana Pak Lambok? Ya. Dari awal kami dari PLN sudah melihat bahwa biomass ini akan menjadi solusi multidimensi. Jadi tidak hanya memberikan keuntungan kepada masyarakat, tapi juga kepada PLN sendiri akan berdampak terhadap bisnisnya. Makanya dari tahun 2020 PLN itu sudah berinvestasi dalam bentuk CSR untuk bisa menggerakkan ekosistemnya ya. Jadi untuk awal-awal mungkin sudah banyak perhatian dari pemerintah pusat dan ya sudah banyak dihadiri Pak Bupati ya. Tapi yang sebenarnya kalau kita runut-runut yang bergerak itu baru PLN dan Pak Bupati. Iya. Nah,
Pak Bupati dari regulasi daerah, menggerakkan dinas lingkungan hidup, disupport oleh dinas lingkungan hidup. Kemudian kita berinvestasi untuk capacity building. Capacity Pelatihan, building, ya. itu dalam bentuk CSR sudah kita lakukan. Kemudian bantuan modal kerja kita menggelontorkan 110 juta untuk bisa memberdayakan SMK Negeri 2 ND untuk bisa memproduksi kompor pelet. Dan juga investasi untuk peralatan-peralatan itu sudah kita memang pada awalnya saya kira banyak yang ragu ya, apakah unit atau organisasi kita yang ada di Indonesia Timur ini yang ya namanya unit OPK Flores itu kan organisasi yang masih muda ya, baru untuk informasi saja UPK Flores itu baru berdiri sejak 1 Juli 2019, umurnya masih ya seumur jagung ya. Dan saya sebagai manajer pertama, apa yang bisa diharapkan dari sebuah organisasi yang masih baru berdiri? Biasanya kan orang berharap masih membentuk sistem, SOP dan lain-lain. Saya kira itu yang menjadi tantangan, bukan penghalang sebenarnya, tantangan. Dan alhamdulillah kita bisa membuktikan, kita bisa survive dan kita bisa melalui semua kendala-kendala, tantangan ya, bukan kendala, tantangan ya, tantangan dengan semangat gotong royong itu dan keyakinan, satu keyakinan bahwa kita bisa berhasil. Dan pada titik ini kita sudah punya komunitas, ada juga terbentuk ACIL yang bergerak di anorganik ya, yang mengelola sampah plastik ya. Itu dikelola oleh PLN dengan CSR. Kita mendatangkan mesin pencacah khusus kantong plastik. Kemudian mereka berinovasi membuat batako dengan campuran cacahan itu. Kemudian muncul Desa Wolotolo yang bisa membuat, ternyata mereka bisa membuat kompor dari tembikar. Nah, jadi itu ibaratnya satu, bagaimana kita berinvestasi kemudian men-trigger inovasi-inovasi di daerah itu. Nah, itulah yang diharapkan PLN. Intinya satu sebenarnya, PLN itu berharap seluruh masyarakat Polres ini bisa tumbuh, daya belinya tumbuh, sejahtera dan kaya raya, sehingga jualan kami laku. Simple sebenarnya. Jadi, Pak Bupati juga berharap gitu. Kalau bisa rakyat saya itu jangan miskin. Kalau mereka miskin, pusing kepalanya. Karena banyak keluhan yang masalah kesehatan dan lain-lain. Nah, tapi ini butuh perjuangan. Apa yang kita harapkan sebenarnya, kan selama ini belum ada di kabupaten manapun yang membuat konsep. Ini kan sebenarnya konsepnya, bukan mesin ini mudah saja. Tapi konsep bagaimana membangun ekosistem ini, bagaimana menggerakkan masyarakat, kemudian komunitas-komunitas seperti LSM, kemudian keuskupan juga sangat support dengan program ini. Nah, itulah yang kita harapkan bisa menginspirasi Indonesia, sehingga inovasi Pak Bupati ini, kalau mesinnya mungkin itu inovasi Komstuara, tapi ekosistemnya itu kita harus akui itu adalah inovasi Bapak Japar Ahmad, Bupati ND. Beliaulah bupati pertama yang menggerakkan sebuah pengelolaan energi yang berbasis komunitas dan gotong royong. Nah, itulah yang kita tawarkan kepada Indonesia, sehingga beliau mengatakan dari Flores untuk Indonesia. Mantap. Ya, sedikit tuh. Inovasi tadi ada ketika ada sundulan. Ada riada kecil tuh. Riada kecil kita betul ini. Inovasi tumbuh ketika ada reaktor yang didorong. Dan para pelampau dorong. Nah, ini terakhir ini pertanyaan terakhir. Kita pertama ke Pak Ihsan dulu. Pak, sebagai organisasi ya masyarakat energi biomasa, kemudian Bapak juga sebagai ketua Koperasi Energi Biomasa Indonesia, profesional, pengusaha ya. Sebenarnya di ND ini kalau dari tadi kita diskusi, semuanya pondasinya itu udah ada. Ya. Kalau bangunan tuh pondasinya udah ada. Bahkan kita sekarang semakin diperkuat dengan ini, Detail Engineering Design TOS. Ya, Detail Engineering Design TOS yang ditugaskan dari Kementerian Lingkungan Hidup. Ini sudah menjadi juga produk nasional, dan kalau misalnya akan direplikasi itu sangat memungkinkan. Cuman kan ini harus berhasil dulu, Pak. Berhasil, parameternya itu adalah gimana caranya ini berkelanjutan. Kontrak ini 1 tahun ini bisa kita perpanjang seperti yang Pak Lambok pernah sampaikan berkali-kali. Setelah 1 tahun ini berjalan lancar, ya akan dilanjutkan 5 tahun kemudian. Betul ya Pak Lambok ya? Iya. Nah, itu kan masih ada 1 step perjuangan lagi, seperti itu. Nah, kalau dari sisi bisnis, kalau sudah ada peluang seperti ini, ekosistem sudah ada,
kira-kira apakah dari sektor pengusaha dan juga dari sisi organisasi yang bergerak di bidang ini mau mendanai atau mau berinvestasi di bidang ini atau berbagi keuntungan lah. Kalau investasi kan seolah-olah image-nya pelan-pelan udah mulai jelek ya gitu, tapi berkolaborasi mendanai sehingga profitnya itu bisa dibagikan secara bersama. Menurut Bapak gimana? Ya. Ini kan tinggal satu step lagi nih sebenarnya nih. Ya, gitu. jadi begini. Sekarang ini kita kan mengalami krisis energi ini. Jadi kalau Inggris itu sudah habis itu. Kalau kita ini sebetulnya masalahnya batu bara itu sekarang sudah di angka $200. Dan itu semua diekspor. PLN itu masih dapat DMO. Nah, ini memang harus dibantu dengan biomass gitu kan. Nah, dan ND ini sudah memulai gitu loh dari ND ini. Saya melihat begini, target bauran energi 23% di tahun 2025 ini dimulai dari sini, dari ND sini. Jadi jangan kita melihat bahwa secara komunal itu bisa dilaksanakan. Jadi target bauran energi 23% pada tahun 2025 itu bisa dicapai dengan adanya komunal ini. Nah, komunal ini dan ini tidak pernah dilirik oleh pemerintah. Pemerintah itu alat ukurnya selalu BPS adalah yang besar-besar. Nah, tapi yang komunal ini nggak pernah dilihat, nggak pernah disurvei. Cobalah BPS itu turun ke daerah, dimulai dari ND. Kita bisa buktikan di ND ini bahwa kontribusi terbesar biomass itu ada di ND. Iya. Nah, itu saya yakin bahkan mungkin bisa menggantikan mungkin 10% mungkin dari konsumsi batu bara untuk PLN nantinya. Saya yakin itu. Karena di sini memang komunalnya sangat besar ya. Jadi kalau bicara komunal itu kita nggak usah bicara yang secara komersial, tapi secara komunal bahwa konsumsi untuk energi itu dimulai dari ND. Ya, Ya. berarti ada peluang untuk pengusaha melirik bisnis di ND ini ya Pak Betul. ya? Karena semuanya udah jelas gitu, kontraknya udah ada, ini udah ada gitu ya. Ya. Nah, sekarang Dan bahan bakunya sangat bahan berlimpah. bakunya berlimpah ya. Tinggal satu step, mudah-mudahan hari Kamis besok ya, hari baik tuh ya sebenarnya, malam Jumat ya. Nah, ini mudah-mudahan bisa menjadi, dan 28 Oktober pula ini hari Sumpah Pemuda ya. Ditambah juga Hari Listrik Nasional hari ini ya, HLN ya. Jadi semuanya bersatu padu. Kemudian ada ulang tahun MEBI juga, memperingati ulang tahun MEBI, dan juga setahunan ya first anniversary TOS di Kabupaten ND, kolaborasi antara Pak Lambok, Pak Bupati, dan juga startup company Kamstuara. Oke. Sebenarnya besok adalah momen yang sangat kita tunggu-tunggu. Kalau biasanya besok kita membuat kegiatan yang sifatnya formal, kita akan melakukan hybrid podcast seperti ini bersama saya, Pak Bupati, dan juga Pak Lambok beserta Pak Isan. Ya, jadi nanti kita akan menyambut rekan-rekan semua yang ada di Zoom ataupun yang hadir di sini, ya, dan kita akan berdiskusi lebih lanjut. Sekaligus besok akan ada penandatanganan kontrak kerjasama Peletos. Mungkin ada yang sebagai penutup bisa disampaikan Pak, atau ajakan untuk mengikuti kegiatan untuk besok Pak. Baik, terima kasih banyak Mas Arief. Jadi Pak Ihsan tadi sudah memberikan gambaran kepada kita tentang peluang-peluang yang ada di ND tentang biomasa ini. Jadi saya terima kasih banyak Anda dari luar yang melihat kami ini kan. Kalau foto di atas tuh sebenarnya kami tidak tahu daerah kami ini. Ketika di zoom dari atas, ini bagus. Jadi saya dan teman-teman di sini terima kasih banyak karena kalau peluang bisnis itu ketika pemerintah daerah mendukung penuh, mestinya berhasil. Iya. Ya menggerakkan seluruh komponen ada dari secara struktural dia menggerakkan untuk mendukung seluruh kegiatan-kegiatan biomasa ini kalau diarahnya ke investor mau masuk. Ya. Nah itu yang jelas. Jadi Mas Ihsan jangan ragu Pak. ND menyebut baik Anda untuk melakukan investasi. Kami dukung penuh Pak aja teman-teman untuk masuk. Nah saya senang Anda bicara komunal tadi. ND mulai dari kecil saja lah, nggak usah besar-besar. Tidak akan jadi besar sendiri, nanti baik proses lah. Oke. Jadi, untuk besok saya mengharap teman-teman ya seluruh bupati lah, mungkin kalau ini dengar oleh teman-teman dari seluruh kabupaten yang ada di NTT ini, ikutlah ND untuk melihat bagaimana ND memajukan Indonesia ini. Wah, mantap. Kemudian ya, dari PLN ya, dari unit terkecil tapi bisa menggoncangkan Indonesia bahkan dunia, kira-kira apa ya? Kita lepas dulu atribut Pak Lambok ini sebagai orang PLN ya.
ya kita lepaskan ya. Nanti di Maret dari Solo. Iya, kita lepas dulu. Jadi biar ngomongnya tidak terjebak dalam organisasi PLN Di ini. Maret menderisi nanti kan. Kira-kira apa yang Pak Lambok harapkan untuk kegiatan besok dan efek setelahnya? Silakan Pak Lambok. Baik, saya kira dari awal TOS ini banyak yang memandang saya sebelah mata, ya. Karena saya bocah ingusan ya, bocah anak kemarin sore yang menjabat manajer. Tapi saya katakan begini, saya selalu ingat lagunya Wage Rudolf Supratman. Lagunya begini, di timur matahari mulai bercahaya, bangun dan berdiri, kawan semua. Marilah mengatur barisan kita, pemuda-pemudi Indonesia. Di lagu itu, matahari itu bersinar dari timur. Ya. Itu bertanda bahwa dari timur nantilah akan lahir inovasi-inovasi yang memunculkan keunggulan Indonesia. Jadi apa yang saya harapkan dari inovasi ini, bahwa walaupun engkau muda, walaupun engkau masih minim pengalaman, tapi jangan pernah merasa rendah hati bahwa tapi kita tetap punya kemampuan untuk melahirkan inovasi, untuk menggerakkan perubahan-perubahan di tengah kita. Memang dari beberapa pengalaman dan dari segala perubahan-perubahan di dunia, ya terima kasih di sini Pak Jafar sebagai bupati memimpin langsung perubahan itu. Yap. Perubahan itu tidak bisa digerakkan oleh kecerdasan. Perubahan itu tetap digerakkan oleh kekuasaan. Tapi kecerdasan akan menuntun perubahan itu ke jalan yang benar, ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di ND ini dilihat oleh pemimpin-pemimpin muda Indonesia, pemimpin masa depan Indonesia untuk menggerakkan keunggulan kita. Mudah-mudahan. Terima kasih juga Pak Iksan di sini sebagai senior-senior kita. Mereka akan membuka jalan ya. Ya. Selanjutnya Harus. anak-anak muda ini yang akan jalan. Ya. Jadi terima kasih Pak Bupati juga sudah membuka jalan untuk anak-anak muda Indonesia untuk berkarya lebih lagi. Ya. Mungkin itu. Terima kasih. Oke, tepuk tangan semuanya. Ya, demikian podcast kita hari ini. Jadi simpulannya adalah ya bahwa TOS ini adalah inovasi yang tidak mudah ya. Inovasi yang membutuhkan kolaborasi, tapi kolaborasi itu ternyata bisa mendapatkan dan menyolusikan dua hal kalau ini bisa direplikasi di seluruh Indonesia. Pertama, permasalahan sampah, yang kedua adalah permasalahan energi. Dari kedua itu, maka masyarakat dan seluruh wilayah di Indonesia itu bisa memajukan dirinya sendiri, daerahnya, dan juga memajukan Indonesia. Dari saya Arif Nur Hidayat, Ketua Bidang Penyediaan Energi berbasis limbah, ya, biomasa berbasis limbah, dan juga CEO dari startup company kamstora.com, mengucapkan terima kasih. Ya, sekarang kita salam TOS lagi Pak untuk menyambut besok. Jangan lupa saksikan besok hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 ya, di Zoom akan kita sebarkan dan akan kita lihat penandatanganan kontrak serta kegiatan-kegiatan yang akan mengejutkan di hari esok. Oke, kita salam TOS. 1 2 3. Salam TOS dari ND Flores untuk Indonesia.